Kembali di Kompas Siang, Saudara, bersepeda menjadi salah satu olahraga yang digemari warga di masa pandemi COVID-19, terutama sepeda lipat. Lalu apa saja yang diperhatikan saat memilih sepeda yang cocok dan bagaimana bersepeda yang aman di masa pandemi? Berikut liputan Yasir Neneama dan juru kamera Genadi Ada. Saudara, bersepeda menjadi salah satu olahraga yang digemari oleh warga di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu apa saja sih yang harus diperhatikan saat kita membeli sepeda? Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu toko sepeda dan kalau kita lihat di sini banyak banget nih jenis-jenis sepeda yang dijual. Ada sepeda gunung, kemudian ada sepeda balap dan juga yang lagi tengah ramai ini digemari oleh warga yaitu sepeda lipat. Sudah bersama saya Mas Albert. Mas Albert, apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita ingin membeli sepeda lipat atau sele nih, Mas? Oke, pertama-tama untuk sepeda lipat yang perlu diperhatikan adalah ukuran bannya. Jadi ukuran ban untuk sepeda lipat itu ada macam-macam. Yang umum itu adalah ukuran 16 inch hingga ukuran 20 inch. Kalau ini ukuran berapa nih? Kalau yang ini ukuran 20 inch. Jadi perbedaannya kalau semakin kecil bannya itu biasa di 16 inch itu lebih ringkas untuk dilipat. Tapi untuk digoesnya itu sedikit lebih berat. Kalau untuk yang ukuran 20 inch semakin besar itu, jadi digoesnya semakin lebih ringan. Jadi untuk jarak jauh menengah itu lebih enak, seperti itu. Selain itu, yang perlu diperhatikan apa lagi, Mas? Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah jenis material dari rangkanya. Jadi kalau rangka sepeda lipat itu umumnya ada dua, yaitu bahan dari besi atau baja, bisa juga dari aluminium. Kalau aluminium itu lebih ringan, namun sedikit lebih mahal. Kalau besi itu ya relatif lebih terjangkau lah. Ini ngeceknya gimana kalau ini? Ngeceknya bisa diketok-ketok gitu ya? Umumnya biasa kalau bentuknya, kalau dari besi itu pasti bentuknya nggak mungkin gepeng, jadi lebih bulat, bentuknya bulat. Sedangkan kalau aluminium itu kan lebih mudah untuk dibentuk, jadi biasanya bentuknya agak gepeng-gepeng seperti itu. Kemudian selain tadi ban, kemudian bahannya, terus apa lagi nih yang perlu diperhatikan saat beli sepeda lipat nih? Nah, yang berikutnya adalah percepatan atau gear dari sepeda tersebut. Jadi biasanya sepeda itu ada percepatannya yang di bagian sini. Jadi kalau umumnya ada single gear dan multiple gear. Kalau yang di sepeda yang ada di sini adalah multiple gear dengan 18 percepatan. Jadi keuntungannya kalau menggunakan yang multiple gear itu bisa melewati segala jenis medan. Jadi bisa untuk jalan datar, jalan nanjak itu bisa tinggal kita ganti gearnya. Kalaupun mau misalnya ngebut gitu ya, tinggal diberatin gitu, lebih praktis. Berarti tadi yang dijelasin oleh Mas itu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga sebuah sepeda ya. Karena kalau kita lihat kan ada beberapa sepeda yang harganya itu mahal banget sampai puluhan sampai ratusan juta. Iya, betul. Jadi ketiga faktor itu mempengaruhi harga. Selain itu juga yang mempengaruhi harga adalah dari brandnya. Terkadang brand kalau misalnya brandnya dari impor sudah pasti lebih mahal dibanding brand lokal seperti itu. Kemudian kan pada saat ngegoes, biar kita itu enak ngegoesnya, apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk sepeda lipat? Oke, di sini saya akan tunjukkan ya. Oke. Jadi yang pertama-tama kalau untuk sepeda lipat itu yang diperhatikan adalah tinggi dari sadelnya. Jadi tinggi sadel itu menyesuaikan dengan tinggi badan atau panjang kaki dari penggunanya. Cara ngukurnya gimana? Cara umumnya untuk mengukurnya itu menggunakan ukur dari ketiak, diukur sadel dengan ketiak, lalu ke ujung buku jari. Nah kalau ini udah sesuai dengan ukuran saya. Kalau belum tinggal kita otak-atik ya, dinaikin atau diturunin. Ya betul, tinggal disesuaikan naik atau turunin. Karena kalau terlalu pendek juga nggak nyaman, bisa bikin pegel. Terlalu tinggi juga bisa bikin ya di bagian kaki atau tangan sakit gitu. Selain itu? Kemudian yang berikutnya adalah di bagian handlebarnya disesuaikan dengan tinggi badan dari penggunanya. Biasanya kalau yang tinggi pasti lebih dinaikkan untuk lebih rileks. Kalau yang lebih pendek atau yang mau lebih agresif itu diturunkan. Tapi kan agak pegel gitu, lebih nunduk. Seperti itu. Nah, lalu seperti apa sih sepeda ataupun bersepeda yang baik di masa pandemi kesehatan ini? Saya juga akan berbincang melalui video call bersama dengan Dr. Andika Respati yang merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga. Halo dok, lagi masa pandemi COVID-19 ini, apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita bersepeda, dok? Oke, pertama sih kalau dari basic sepedanya kita harus hati-hati dalam bersepeda karena juga mesti ingat
kita share jalan dengan pengemudi mobil, pengendara motor, artinya harus safety, pakai helmnya jangan lupa. Nah, khususnya untuk di zaman era COVID kayak sekarang ini, itu kudu banget menjalankan namanya protokol pencegahan COVID. Ingat buat teman-teman yang sepeda, jangan gerombolan, jangan berkerumun, jangan berkelompok-kelompok yang benar-benar rapat banget jaraknya. Itu bisa meningkatkan resiko untuk penularan COVID. Dan juga pakai masker kalau mau berkerumun seperti itu. Dan mesti diingat banget nih, beres sepeda, beres goes, jangan malah ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, terus kemudian makan-makan bareng, dempet-dempetan. Karena itu juga bisa jadi tempat penularan COVID. Jadi mesti ingat terus ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dika terkait dengan sarannya untuk bersepeda yang baik. Yang penting bersepeda boleh untuk menjaga kesehatan kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Tapi yang harus diingat adalah saat bersepeda tetap patuhi protokol kesehatan. Yasir Neniama, Genadi Adha, Kompas TV Jakarta.